ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. Suatu majelis yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, kata Rasulullah, maka mampir. Kemudian para sahabat bertanya, kata Rasulullah, kalau lihat taman surga mampir. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Hilafud dzikr." Halaqah zikir. Dijelaskan oleh Imam Atha rahimahullahu taala makna dari hilafud dzikr ay al-majlisul ladzi yubayyinu fihi al-halal wal haram. Majlis yang di dalamnya dijelaskan hal-hal yang halal dan haram, kata Imam Atha. Atau secara ringkas kita katakan majlis ilmu. Jadi kata Rasulullah, majlis ilmu adalah taman-taman surga. Bahkan terdapat kabar gembira bagi siapa yang melangkah ke majelis ilmu, yang melangkah ke masjid, ke Baitullah untuk belajar. Kata Rasulullah SAW, sama kita di sini atau hati jasad di sini, hatinya di orang yang mengingkari salah satu dari rukun Islam, dia dikatakan kafir. Orang yang tidak melakukan salah satu dari rukun Islam, apakah dikatakan kafir atau tidak? Selain syahadat, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Jadi selain syahadat dia dihukumi fasik menurut jumhur. Adapun syahadat wajib dilakukan, dilakukan. Qawaidul aqaid, asas dari akidah. Al-aslul imani an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu Ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibaha lahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian beliau berpindah dalam pembahasan akidah i'tiqad tentang iman. Tadi membahas tentang rukun. Ahsin wudu'aka, ya ulangi salatmu, perbagus wudhumu, kata Nabi SAW. Dan ini karena sebab ini, misalnya lum'ah qadrat dirham, seukuran dirham, ya dia tidak cuci, bisa jadi salatnya tidak diterima. Memang salatnya tidak diterima. Ya, ketika misalnya ada sebagian basuhan yang kita tidak basuh, maka sholat kita tidak sah. Karena di antara syarat sholat itu apa? Wudu dengan sempurna. Ketika wudu kita tidak sempurna, maka sholat kita tidak sah. Kemudian yang keenam, fardu terakhir, at-tartibu ala hadhil kaifiyah, itu tertib, ya, ala hadhil kaifiyah, atas cara-cara ini yang tadi sudah kita urutkan, dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian mencuci kedua tangan, kemudian membasuh kepala atau rambut, kemudian mencuci kedua kaki, kemudian tertib ini. Dan sebesar apapun ujian itu, segera mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita meminta pertolongan dari hal-hal yang kecil. Kata Rasulullah, liyas'al ahadukum hajataha kullaha. Hendaknya seorang muslim meminta semua kebutuhannya, semua keperluannya kepada Allah. Hatta yas'alahu sis'ana alihi idza qata'a. Sampai bila perlu tali sendal putus, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kita sekecil apapun masalah yang kita dapatkan, ingat Allah. Maka bagaimana dengan masalah yang besar? Maka ingat Allah. Kita lebih sering ingat Allah kalau masalahnya besar. Ingat masalah yang besar, kita bisa ingat kepada Allah dimulai dari masalah kecil. Nah, makanya banyak kita temukan orang yang mendapatkan musibah yang besar lebih memilih untuk apa? Bunuh diri, mengakhiri hidupnya, karena dia jauh dari Allah. Karena kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mithlul amradi wal mihan, begitu di antara bentuk dari ujian, kata beliau adalah seperti penyakit dan juga ujian. Wa mautil ahibbah,
Dan mengatakan berbakti yang paling tulus adalah berbaktinya seorang anak setelah kedua orang tuanya meninggal. Terkadang sebagian orang berbakti kepada orang tuanya itu dilihat oleh orang tuanya, tetapi ketika dia masih menyebut nama orang tuanya, masih mengingat nama orang tuanya di setiap sujudnya, di setiap doanya, itulah bakti yang paling tulus. Bakti yang paling tulus, kata Syekh Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqiti rahimahullah ta'ala. Makanya jangan pernah kita katakan kedua orang apa kurang cantik perempuan sekarang kan, wah cantik-cantik orang, tapi Allah ya itulah menyerah anak mikirin. Baik. Para di antara maksiat kemaluan adalah zina dan liwat, wastimna'i bil yad, onani, wa ghairiha min ma'asil fard, dan hal-hal lain dari kemaksiatan kemaluan. Kemudian ma'asil badan, maksiat dari badan, ma'asil badan, wal maksiatu bi kullil badan, maksiat dari semua badan, kal uquqi bil walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wal firaru minaz zahbi wa huwa al firaru minaz zahbi wa huwa minal kabair, lari dari medan perang, dan ini adalah termasuk dari dosa besar. Wa ghairi ma dzukira, dan hal-hal lain yang disebutkan, mithlu qati'atir rahim, seperti memutus tali silaturahim, wa dzulmin nas, dan menzalimi orang lain. Wallahul muwaffiqu wal mu'in lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ada kalau Pak Satu ma'asin baru antum mau asal itu. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Tinggal satu lagi biar pas. Ma'asil batat, maksiat dari perut. Wa'asil batat di kullil badan, karena pengen semangat, pengen berhenti. Lewatin satu juga. Qala ma'asil batat, maksiat dari perut. Wa ma'asiyatu fi kullil badan, hatta al-ba'i'a, sampai orang yang menjual khamr tersebut lahu, baginya. Ada alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ajastukum kubil. Alhamdulillah, dulu yang pernah baca kitab ini kepada Syekh Dr. Abdullah Fatah, di antara guru dia. Beliau dulu kasih kita ijazah tapi gak ada tulisannya. Sampai sekarang anak putus kontak dengan beliau, dengan beliau. Jadi tidak bisa mewariskan sanadnya ke antum semua. Tapi secara makna ada. Yang dulu baca sama Syekh Dr. Abdullah Fatah namanya. Beliau ada di Tarim. Beliau ada di sekarang beliau di Sibang. Dulu sempat lama di Tarim. Hafizahullah ta'ala. Coba Anda cari kontaknya. Kalau ada mungkin nanti kita turunkan sanadnya. Kalau tidak, alhamdulillah kita dapat ilmunya. Kita break dulu. Ya, kita break dulu. Insyaallah nanti selesai sholat asar kita ada buka sesi tanya jawab. Kemudian kuis berhadiah. Nanti kuis berhadiah di tes, oke. Tes dulu ya. Doa kitab Ar-Risalah Jami'ah menutup akhir tahun dengan ilmu dan keberkahan. Takbir. Baik. Oke.